mempelajari pembelajaran kelas 6, tema 8 subtema 1 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama, kamu dapat menyebutkan pengertian rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak yang Ibu cintai, setiap hari kita mengalami siang dan malam. Saat kamu melihat matahari mulai terbit dari sebelah timur hingga akan tenggelam di sebelah barat, kita menyebut waktu itu sebagai siang hari. Setelah matahari terbenam hingga akan terbit kembali keesokan harinya, kita menyebut waktu itu sebagai malam hari. Tapi apa ya yang menyebabkan adanya siang dan malam? Tidak lain dan tidak bukan karena adanya pergerakan bumi. Bumi memiliki dua macam pergerakan. Yang pertama, bumi berputar atau bergerak pada porosnya, seperti gasing yang berputar pada porosnya. Perhatikan video berikut ini. Gerakan bumi yang berputar pada porosnya tersebut disebut rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali rotasi adalah 24 jam atau yang kita sebut satu hari. Nah, anak-anak, rotasi bumi ini mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang hari, dan sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Akibat yang kedua yaitu terjadinya gerak semu matahari. Apa itu gerak semu matahari? Yaitu gerakan matahari yang kita lihat seolah-olah matahari itu bergerak dari arah timur ke arah barat. Padahal matahari tidak bergerak karena matahari adalah sebagai pusat tata surya. Yang terjadi adalah bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu adanya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Jika kamu amati, terdapat penulisan waktu yang disertai dengan penandaan tepat. Contohnya, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, anak-anak, adapun di Indonesia terdapat 3 pembagian daerah waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat yang meliputi daerah Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat. Yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah yang meliputi sebagian Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sulawesi. Serta waktu Indonesia Timur yang meliputi daerah Papua dan Maluku. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan bumi yang kedua. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati bahwa Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Hal tersebut diakibatkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari atau kita sebut dengan revolusi bumi. Perhatikan video berikut ini. Video ini menunjukkan ilustrasi bagaimana bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari yaitu 365 1/4 hari. Nah, 1/4 hari ini dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari dan ditambahkan pada bulan Februari, sehingga bulan Februari yang berjumlah 29 hari disebut dengan tahun kabisa. Revolusi bumi ini mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, terdapatnya perubahan musim. Indonesia yang berada di sekitar Khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Negara-negara seperti negara Amerika atau negara-negara di benua Eropa yang letaknya lebih dekat ke kutub utara ataupun ke kutub selatan memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Akibat revolusi bumi yang kedua, yaitu terjadinya perbedaan lama siang dan malam di berbagai belahan bumi. Jika di negara tropis seperti Indonesia, lamanya waktu siang dan malam relatif sama. Namun, negara dengan 4 musim memiliki lama siang dan malam yang berbeda. Contohnya pada musim dingin, waktu siang terasa lebih singkat dibanding malam hari. Pada musim panas, waktu siangnya lebih lama dari malam hari. Akibat revolusi bumi yang ketiga, yaitu adanya perbedaan ketampakan rasi bintang dari bumi. Hal tersebut diakibatkan karena posisi bumi mengelilingi matahari tidak selalu sama. Buah mangga, buah salak, tak sabar ibu mau memakan. Bumi yang benda mati aja bergerak, masa kamu yang malu hidup mageran? Anak-anak ibu, sebelum kita menutup kegiatan, jangan lupa berdoa ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.